Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa semua. Ketemu lagi dengan saya Bapak Slamet Pujianto dan Bapak Afif Hidayat dalam mata pelajaran with area network. Di minggu sebelumnya kita telah membahas tentang serat optik, karakteristik serat optik dan pengkodean warna pada kabel fiber optik. Dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan lagi pertemuan yang keempat tentang pembahasan serat optik, yaitu tentang jenis-jenis kabel jaringan pada fiber optik. Secara umum, kabel fiber optik dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kabel fiber optik jenis single mode, dan yang kedua, kabel fiber optik jenis multi mode. Lalu apa yang dimaksud dengan kabel fiber optik jenis single mode dan multi mode? Selanjutnya kita bahas tentang karakteristik kabel single mode. Seperti gambar, bahwa kabel single mode dapat menjangkau jarak yang lebih jauh dan hanya mengirimkan satu sinyal. Jadi ketika ada sinyal atau laser cahaya masuk ke kabel single mode, dia akan diteruskan menuju ke ujung berikutnya dengan menggunakan satu cahaya. Fiber optik dengan inti core sangat kecil, biasanya kabel single mode ini hanya 8,3 mikron meter ya, kecil sekali. Diameter intinya sangat sempit, mendekati panjang gelombang, sehingga cahaya yang masuk ke dalam kabel tersebut tidak terpantul di dinding-dinding atau di cladding. Kabel untuk jenis ini paling mahal karena memiliki transfer data yang sangat jauh, tetapi memiliki pelemahan kurang lebih 0,35 dB per kilometer, sehingga memungkinkan kecepatan yang sangat tinggi dari jarak yang sangat jauh. Standar terbaru untuk kabel ini adalah ITU T-G652D dan G657. Secara karakteristik dari kabel single mode, indeks bias core-nya ini konstan, yaitu sama untuk seluruh core, mulai dari input sinar maupun output sinar di ujung berikutnya. Kemudian yang kedua, serat optik step index single mode memiliki diameter core yang sangat kecil dibandingkan ukuran claddingnya. Kemudian yang ketiga, cahaya hanya merambat dalam satu mode saja, yaitu sejajar dengan sumbu serat optik. Biasanya ini digunakan untuk transmisi data dengan bitrate yang tinggi dan jarak yang jauh. Secara umum, karakteristik single mode bahwa karakteristik kabel jaringan fiber optik jenis single mode ini laju datanya sangat tinggi, jarak pengiriman datanya sangat jauh, bisa jauh, masa pakainya sebentar, sensitivitas suhunya substansional, tetapi biaya operasionalnya cukup mahal karena pembuatannya yang cukup sulit. Berikutnya adalah kabel jenis multimode. Kabel jenis multimode mengirimkan sinyal yang berbeda pada saat yang bersamaan, mengirimkan data pada sudut refleksi yang berbeda pada saat yang bersamaan juga, mengirimkan data pada susut refleksi yang berbeda. Kabel single mode dapat menjangkau ratusan kilometer, sedangkan kabel multimode hanya beberapa meter dan biasanya kurang dari 550 meter atau kurang dari setengah kilometer. Fiber optik dengan diameter core yang agak besar yang membuat laser di dalamnya akan terpantul di dinding cladding yang dapat menyebabkan berkurangnya bandwidth dari fiber optik jenis ini. Kita lihat gambarnya. Jika ada sinar masuk dari ujung kabel, ini kalau sinarnya sejajar dengan kabel maka akan diteruskan sejajar, tetapi kalau sinarnya memiliki sudut maka dia akan dipantulkan di bagian cladding dan hasilnya menjadi seperti ini.
Untuk jenis kabel multimode ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah step index multimode, di mana step index multimode ini memiliki lebar kabel sekitar 50 mikron sampai 125 mikron untuk claddingnya. Dan karakteristik dari step index multimode ini, indeks bias core-nya konstan, yaitu sama untuk seluruh core. Yang kedua, ukuran core-nya besar dan dilapisi cladding yang sangat tipis. Yang ketiga, penyambungan kabel lebih mudah dibandingkan jenis single mode karena core pada kabel jenis multimode ini memiliki diameter yang cukup besar. Tetapi sering terjadi dispersi karena cahaya yang masuk dari input biasanya menyebar ke seluruh bagian dan ada yang dipantulkan, ada yang diteruskan sehingga terjadi dispersi. Yang keempat, kabel jenis ini hanya cocok digunakan untuk jarak pendek dan transmisi dengan data bit yang rendah. Jenis multimode yang kedua adalah jenis multimode grade index multimode. Jika dibandingkan dengan single multimode, step index multimode, pencahayaan pada grade index multimode ini mengalami titik fokus, di mana lebar core-nya 50 mikron sampai 125 mikron untuk claddingnya. Grade index multimode, core terdiri dari sejumlah lapisan gelas yang memiliki indeks bias yang berbeda, mulai dari tepi cladding sampai ke inti core. Ini mempunyai indeks bias yang berbeda, sehingga pancaran sinar yang masuk dalam ujung akan dibulatkan atau dipantulkan seperti pada gambar. Dibiaskan ada titik-titik simpul di inti core pada bagian tengahnya. Cahaya merambat karena difraksi yang terjadi pada core sehingga rambatan cahaya sejajar dengan sumbu serat. Dispersinya lebih minimum dibandingkan dengan dispersi pada step index multimode. Harganya lebih mahal dari step index multimode karena pembuatannya juga akan menjadi lebih sulit karena memiliki indeks bias pada inti yang berbeda, mulai dari tepi inti sampai dengan tengah inti, sehingga menyebabkan harganya menjadi lebih mahal. Untuk transfer datanya akan lebih jauh dibandingkan dengan step index multimode. Secara umum, karakteristik multimode untuk jenis graded index multimode adalah yaitu laju datanya rendah, jarak pengiriman datanya pendek, masa pakainya lama, sensitivitas suhunya mirror atau minor, kemudian biayanya lebih rendah dibandingkan dengan single mode. Demikian pembahasan tentang karakteristik kabel fiber optik. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan semangat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.